kalau mereka nggak mau masuk Kristen, mereka harus dienyahkan sampai dengan Injilan. Bahkan kalau orang yang tidak mau menerima Injil Kristus, ada juga yang dihantam habis-habisan. Saya ingat dulu Bang, waktu kuliah nih, Pak Pati kan kuliah di teologi, beda pasti. Nah kalau saya kan kuliahnya dulu di kampus yang katanya sekuler gitu ya. Tapi sempat ikut persekutuan tuh Pak. Oke. Terus ada momen di mana ini suka penginjilan ke jalan-jalan. Aku juga sempat, Oh iya. SMA tapi aku. Bagi traktat dulu gitu kan, terus mendoakan gitu kan, mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan Yesus pribadi gitu ya. Iya, iya. Atau ngajak ke KKR besar-besaran, Ya. sering kayak gitu. Terus tumpang tangan jatuh. Iya kan, Iya gitu. Tapi kan dalam waktu itu kita mengerti Itu di KKR-nya. Di KKR-nya gitu. Abang pasti di KKR-nya pegangin di belakang kan? Tapi aku nggak jatuh. Iya. Kan itu waktu itu penginjilan kita maknai waktu itu adalah konversi ya, membuat orang jadi Kristen gitu ya, Iya, membuat iya. orang jadi percaya sama keyakinannya kita gitu. Sekarang kayaknya masih ada atau nggak sih gitu? Masih banyak. Ya, penginjilan gini, nggak selalu membuat orang jadi Kristen, kadang-kadang membuat orang jadi ikut gerejaku. Itu lebih lagi ya, lebih Ya, spesifik kan lagi gitu. kan Pak ya. Jadi sebetulnya yang namanya penginjilan itu nggak selalu jangan sampai orang umat yang lain berpikir, oh penginjilan itu membuat orang dari agama lain pindah ke agama Kristen. Nggak selalu gitu. Kadang-kadang dari gereja yang satu lain, pindah ke gereja yang lain, kan gitu ya. Dan dulu tuh Pak doktrinnya ya, mestinya kalau zaman aku SMA waktu ikut-ikut itu selalu dikatakan dulu gini, bahwa sampai orang tuamu pun akan memusuhimu seisi rumahmu ketika kau pilih ikut Yesus. Oh. Nah. Jadi kan zaman SMA ya Pak, Iya, iya. kita ikut aja kan gitu kan. Nah, tapi pada akhirnya, loh, kok gua ibadah persekutuan di rumah gua kok ikut persekutuan di luar kok orang tua gua marah-marah gitu. Bener, di situ bener. Ya, Tapi ya. lama-lama mikir, ini gue yang salah apa mereka yang bener nih gitu kan. Nah, jadi ya karena udah kemakan doktrin begitu, jadi bulan-bulan Ya. ditelan gitu. Nah, Ya. jadi kupikir kan jadi bersalahan kita sampai hari ini gitu. Tapi kan masih ada ya, maksudnya tadi yang Pak Pati bilang kan gitu. Berarti gereja yang kamu kenal tuh nggak mengenal apa gitu, jadi nggak ini. kamu harus gabung Masih. kita, Oleh gitu karena ya. itu sebetulnya korban yang paling utama dari penginjilan itu gereja-gereja, bukan agama lain. bukan agama lain, ya. Bukan, ada Ada gereja-gereja yang tertentu. kalau ada yang kesaksian gini itu, saya nggak bertumbuh di gereja ini karena di sini nggak ada rohnya, di sebelah sana ada rohnya. Nah, itu dia. Mikir, loh ini bener ya, gimana sih gitu loh. Nah, tapi kalau Pak Pati sendiri memaknainya gimana Pak? Penginjilan di masa kini harusnya seperti apa kan? Kata penginjilan itu jadi kesannya tadi yang seperti itu tadi Pak, harus konversi atau harus pindah gereja gitu. Ya, penginjilan ini kan sebetulnya artinya ya kabar baik ya. Ya, betul. Pertama kita harus katakan bahwa yang namanya penginjilan yang dilakukan oleh orang-orang sebetulnya dari zaman Yesus ya, pergilah kamu sampai ke ujung bumi, Ya, kan gitu, Injil. untuk memberitakan tentang Yesus Kristus ya. Tapi juga untuk memberitakan tentang keselamatan yang Allah kerjakan melalui Yesus Kristus juga, kan gitu ya. Jadi itu sesuatu yang kemudian dilanjutkan oleh Eropa, Ya. terutama abad-abad ke-16 17 Misionaris ya. dikirim ya waktu itu banyak. Mereka begitu belum sampai misionarisnya dulu. Jadi ketika mereka pergi dengan kapal-kapal laut apa itu, kemudian itu kan begitu ditemukan Layan kapal untuk alat transportasi, kan abad-abad pertengahan itu, lalu mereka mulai kan keliling. Ya. Kan belum ada pesawat, belum ada, itu kapal itu alat transportasi pertama. Mereka keliling kemana-mana. Nah itu pada saat mereka keliling itulah mencari benua-benua baru dan sebagainya itu mulailah mereka berpikir dengan pikirannya jadi gospel and glory, kan gitu ya. Lalu mereka berpikir nih, kami orang yang lebih beradab ya, dan kami ke tempat yang lain yang biadab semuanya. Jadi seolah-olah bahwa gua bener lu salah. Iya, pasti gitu iya. Jadi pendekatannya. kepalanya itu gitu. Begitu yang dibawakan ke gospel itu adalah kami Kristen, dan Kristen adalah keselamatan, jalan satu-satunya, selesai. Yang di luar itu bukan cuman pengikut setan iblis, tapi biadab semuanya. Jadi nggak dianggap, nggak diterima dan sebagainya. Orang putih menjadikan dirinya sebagai standar, orang putih Kristen ya, menjadikan dirinya sebagai standar. Jadi keliling kemana-mana itu dengan pikiran itu, gospel and glory itu, kemana-mana penginjilan. Bahkan kalau orang yang tidak mau menerima Injil Kristus, ada juga yang dihantam habis-habisan. Misalnya di Amerika Serikat,
di Amerika ya, Benua gitu ya. Amerika. Bagi benua Amerika ketika si penemu benua Amerika Columbus, itu katanya ya Katanya Columbus. padahal bukan Columbus si penemu benua Amerika karena ketika dia datang Udah ada orang Iya. sudah ada orang di situ. Jadi dia datang ke situ lalu dia bawa pasukan Spanyol. Waktu itu kan Katolik membagi dua dunia ini. Spanyol diutus ke barat, yang Portugal Portugis, disuruh timur. ke timur kan gitu. Lalu kemudian yang dia pergi ke Spanyol ke barat sampai ke Amerika Serikat, Amerika itu ya. Lalu sampai di sana mereka berjumpa dengan orang-orang Indian. Ya. Lalu orang-orang Indian ini kemudian dipaksa masuk Kristen. Karena kalau ini kan mereka biadab dianggap semua. Ya. Mereka dipaksa masuk Kristen. Oleh karena itu kalau mereka nggak mau masuk Kristen, mereka harus dienyahkan sampai dengan binatang dan ternaknya seperti yang ada di Alkitab. Kan gitu ada yang gitu ya. Dia lawan bangsa Amalek waktu itu. Itu dia hantam, Ayatnya pakai bunuhlah itu. mereka sampai di ternak-ternaknya. Jadi itu dilakukan sehingga dua suku di Amerika, suku Pequot Iya, iya. dan satu lagi ada satu lagi suku ini itu musnah total, suku orang Indian ya. Iya. Nah, jadi memang penginjilan pada masa itu adalah penginjilan yang memang dibawa dengan semangat triumphalism Ya. gitu. Terima, harus terima. Kami yang paling hebat, kami yang paling berjaya, kalian tuh biadab, kami beradab. Gitu. Padahal di balik itu ada hidden agenda ya Pak. Ya, goldnya. Bukan aku yang ngomong gitu ya. Ya, jadi pokoknya mereka dianggap gitu salah. ya, Ya. dengan melakukan kristenisasi lalu kemudian untuk Ambil emasnya. kekayaan. Jadi sebetulnya para penginjil itu kan dompleng aja sebetulnya. Iya, iya. Termasuk orang Belanda itu yang datang ya, penginjil-penginjil dari berbagai lembaga-lembaga penginjilan dompleng dengan Kolonialismenya ya. kelompok VOC. Dan itu, Perusahaan Pak, dagang gitu. Kalau narik ke tahun setelah itu ya Pak, zaman kami kuliah atau tahun Iya. sekitar 2000-an Iya, awal, itu banyak sekali loh Pak gerakan itu di Bandung itu terutama ya. Iya, iya. Itu booming loh Pak gitu maksudku. Iya. Ini apakah memang mereka itu sengaja artinya kelompok-kelompok penginjilan ini memang sengaja memang diciptakan untuk betul-betul menginjili tadi yang convert tadi, atau memang ini cuma rekayasa Pak? Tadi berarti semangatnya hampir mirip Pak ya, agak triumfalis juga gitu ya. Enggak, tapi istilahnya gitu, semangat triumphalism Iya. itu ada di semua agama termasuk di kekristenan. Betul. Dan itu nggak hilang. Nggak hilang ya sampai Nggak hari hilang ini. mungkin sampai dunia kiamat juga nggak hilang. Di semua agama selalu ada kok. Pikiran triumphalism gitu. Dan jadi ada kelompok-kelompok ini yang lebih kita sebut sebagai kelompok ortodoks atau fundamentalistik ya. Yang datang lalu kemudian mendirikan yayasan-yayasan penginjilan untuk lakukan penginjilan, convert itu segala macam. Tetapi caranya itu seringkali dengan berdebat, Ya, berdebat untuk mengatakan you salah, kami benar, kan gitu ya. Untuk membuktikan yang lain salah, tapi celakanya seringkali bahkan datang ke gereja-gereja untuk you salah, kami benar. Jadi yang jadi korban penginjilan itu bukan cuma umat agama lain, bahkan Kita gereja ini lain. juga, lain. kita ini Gitu. juga. Istilahnya teman-teman gereja tradisional tuh ceritanya mengail di jala gitu Pak. Nah, itu dia. Harus lahir baru cenderung. Itu dia yang masih lahir baru karena you nggak Kristen, karena you juga tidak dibaptis Islam misalnya. Ya, seperti itu. Kan gitu, nggak semua orang yang baptis Islam begitu ya. Iya, iya. Tapi ini cuma contoh saja bahwa kadang-kadang yang terjadi adalah proses-proses penginjilan yang dilakukan itu, apalagi sekarang ya, gejala sekarang ini persoalan ada segejala baru sebetulnya, terutama yang muncul dari gejala dari Amerika Serikat yang masuk ke Indonesia. Apa itu Pak? Ya. Jadi orang lakukan penginjilan itu untuk memperbanyak jumlah anggota gerejanya, dan efeknya adalah dan banyak gereja sekarang justru didirikan oleh para kapitalis dan para pengusaha. Ya, Jadi buat usaha ya Pak sebenarnya. Memang mega jadi- church jadinya gereja yang mega besar. church. Jadi berapa banyak mega church yang berdiri di Indonesia ini ya? Itu mulai dari Amerika Serikat yang pendetanya, jadi dia punya gereja, dan di bawah gereja itu ada banyak sekali gereja-gereja kecil-kecil yang semuanya juga harus memberikan persembahan kepada dia tiap bulan. Jadi sehingga dia tiap bulan ada mungkin 200-300 gereja di bawah dia yang semuanya memberikan persembahan, dia kaya. Pendeta-pendeta sekarang triliunan.
Iya. Banyak pendeta dari gereja-gereja tertentu ya triliuner, Nah. kan gitu ya. Dan Jadi cara mereka marketing ini dipakai kayak usaha Pak ya. Jadi, memang dananya itu tidak digunakan untuk kemakmuran jemaatnya atau masyarakat, tapi dananya itu digunakan untuk mereka membeli mobil, membeli ini apa hidup bermewah-mewah dengan segala macam. Kan di Amerika Serikat ada tuh siapa namanya yang suka pendeta yang dulu suka kalau dia tiup orang jatuh Oh, tuh Benny Hinn zaman itu. Benny Hinn. Ya. Benny Hinn sekarang kan udah bilang bertobat, saya nggak mau jadi lakukan itu lagi Iya, kan udah ngaku ya, Pak? Sejak dia sakit. Oh, jadi ngaku Dia nyembuhin orang, habis itu dia sendiri sakit kan gitu, terus kualat gitu ya. Lalu kemudian saya bertobat dari model-model kayak begitu ya. Jadi memang kecenderungan yang kayak gitu terjadi itu dari Amerika Serikat yang bergeser masuk ke Indonesia, sehingga banyak sekali mega church yang kemudian para pendetanya jadi super kaya, gerejanya super kaya, lihat aja mobil-mobilnya. Mereka bisa ini segala macam, tapi jemaatnya tetap miskin dan mereka nggak punya kontribusi apa-apa bagi kehidupan kebangsaan, bagi masyarakat Indonesia yang miskin, nggak ada kontribusi. Nah ini Pak. Jadi sebetulnya yang terjadi sekarang adalah gereja sedang dirusak dari dalam. Dirusak dari dalam ya. Ya. Nah kalau gitu Pak, ini sebenarnya masih kontekstual nggak sih penginjilan dengan convert tadi Pak? Kalau begini, kalau Di zaman sekarang. yang namanya convert itu bisa terjadi oleh karena orang Dapat ini. misalnya berjumpa sendiri dengan Iya, Tuhan. Iya. Ada beberapa orang misalnya yang mengatakan kepada saya, teman saya sendiri, saya masuk Kristen misalnya. Kenapa kamu kok tiba-tiba masuk Kristen? Saya mimpi ketemu Tuhan Yesus. Nggak soal, dia punya pengalaman pribadi. Tapi ada orang yang mungkin juga, apalagi dalam dunia digital, nonton televisi atau nonton tersentuh YouTube, gitu ya. tersentuh Ya. bisa. Ada orang yang kemudian dia merasa kecewa dengan agamanya, lalu kemudian pindah. Baik dari yang Kristen ke Islam atau ke Buddha, atau yang dari Ya. Buddha atau Islam pindah ke Kristen. Itu terjadi kemana-mana. Ya, Itu betul. bisa terjadi macam-macam. Orang bisa convert sendiri. Tapi kalau kita lakukan memaksa, kalau kita mau melakukan penginjilan, meskipun itu hak sebetulnya, tapi toh tidak bisa dilakukan dengan cara-cara yang memaksa, seolah kalau you nggak masuk Kristen, you nanti akan masuk neraka. Itu bukan lagi kabar baik namanya. Itu Injil itu kan kabar baik. Jadi menciptakan ketakutan ya Pak? Betul. Jadi orang masuk Kristen hanya karena dia takut. You masuk Kristen nanti di sorga ini penuh dengan susu dan madu. Kan gitu ya. Jadi orang ingin surganya teh bukan karena dia cinta, kan gitu ya. Atau kadang-kadang ngasih bantuan sosial dengan syarat nanti kamu jadi masuk ke saya. Nah, gitu. iya. Kadang-kadang gitu. Saya kasih ini kamu fasilitas segala macam, yang penting nanti kamu ikut saya ya, Iya. untuk menambah jumlah anggota gereja, atau kamu datang ke gereja saya nanti saya jemput, kan gitu ya. Kan itu kan persoalan-persoalan yang sekarang kita hadapi. Jadi sebetulnya cara mengkonvert orang, terutama dengan misalnya sekarang ya, kita lihat di YouTube itu orang ngomongin kejelekan agama lain, Iya, ya berdebat-debat tentang ini, ngomong segala macam, termasuk dari Prince ya, siapa namanya? Oh ini Siapa namanya? Ada Aku pernah lihat sih. Iya. lupa tuh. Ada Joseph Prince. dari orang luar negeri Iya, itu iya, ya. Iya, betul. cowok kan, cowok kan? Dia menjelek-jelekan Iya, agama Islam, ya, betul. menjelek-jelekan Islam untuk apa gitu. Dan orang seneng aja. Banyak sekali orang Kristen yang doyan juga nonton Iya, yang kayak nonton kayak gitu gitu. lah. Kita untuk mengatakan kita benar. Kalau you benar berdasarkan kejelekan agama lain, you punya iman dangkal. Iya. Tapi kalau you tahu you pegang nih, saya punya iman yang kuat, orang lain juga bagus, tetapi saya akan berpegang pada tetap iman saya. Iya. Itu namanya imanmu kuat. Kan Iya. gitu ya. Iya. Jadi nggak usah cari-cari kelemahan agama lain, karena kita juga punya agama kita, kok mau dicari-cari juga punya banyak kelemahan juga kok. Kan gitu ya. Jadi nggak ada agama yang sempurna, karena Iya. kan buatan manusia aja. Jadi sekali lagi Pak, sekarang kontekstualnya, kalau zaman sekarang ini harusnya penginjilan itu semangatnya semangat apa Pak? Gini, kalau di dalam konteks abad-abad pertama, orang menulis misalnya kitab suci, misalnya Matius, Markus, Lukas, Yahya, itu dia punya itunya. Matius, Markus, Lukas, Yahya itu fokusnya pada supaya orang mengenal Yesus Kristus sebagai Sang Juru Selamat. Ya kan gitu ya. Tetapi fokus yang pada masa sekarang ini adalah,
terutama bagi orang Kristen. Setelah you kenal Yesus, apa yang you lakukan untuk menciptakan keadilan, kesejahteraan, itu juga Injil. Kan penginjilan itu juga artinya kabar baik, bukan kabar baik dalam pengertian orang mengenal Kristus, tapi orang juga mengenal apa yang Kristus lakukan bagi mereka di tengah kemiskinannya, di tengah ketidakadilannya, di tengah-tengah diskriminasi yang dia rasakan dan sebagainya. Itu juga Injil. Jadi Injil jangan hanya berpikir tentang yang namanya ortodoksi percaya pada Yesus, tapi juga ortopraksis namanya. Apa yang dilakukan? You action, do something untuk menciptakan kebaikan, keadilan, perdamaian. Itu juga penginjilan. Gitu kira-kira. Jadi ada makna yang gak sekedar ini Pak ya, sekedar membuat orang kamu ikut saya, kamu convert ke saya gitu ya. Iya. Itu Nggak cukup lagi itu. Sekarang semua penginjilan itu harus dilihat di dalam konteks makna yang holistik dan makna yang sosial juga. Bukan personal percaya pada Yesus, tapi setelah you percaya pada Yesus, so what? Kan gitu. Kan ya? Pak. What do you do? Kan gitu, setelah you percaya pada Yesus, itu yang penting. Jangan sampai setelah percaya pada Yesus ya sudah diam-diam aja. Gereja nggak bisa lagi sekarang cukup membuat orang panggilan, oh you percaya pada Yesus. Kan kadang-kadang di dalam kebaktian-kebaktian kan selalu ditanya, ayo terimalah Yesus sekarang. Altar call gitu Pak ya. Kan gitu ya, terimalah Yesus sekarang. Sekarang bagi mereka yang sudah terima, apa yang you lakukan? Lakukanlah sekarang pekerjaan-pekerjaan kebaikan Injil itu, Injil keadilan, Injil perdamaian, itu di tengah-tengah umat manusia dan dunia. Itu penting. Jadi Injil itu holistik sebetulnya. Jadi nggak cuman itu Pak ya, persoalan sekedar bahwa gue benar lu salah, lu Iya. neraka gitu ya Pak. Karena itu jadi sangat sempit ya Pak. Arti Betul. Injil itu jadi sangat sempit ya. Iya, Padahal jadi kan ideologis saja orang cuma rebutan umat dulu. Iya. Kan Ujungnya gitu. kantong serban juga ya Pak. Iya. Padahal kan jauh lebih baik adalah gimana supaya kita di dalam semangat Injil Kristus yang penuh kasih itu justru menjadi perekat cinta antar agama, antar etnik, antar gender, antar dan sebagainya. Dan Yesus itu pun hadir ke dunia ini untuk semua orang ya Pak. Semua orang. Orang Kristen aja yang seringkali mau memenjarakan dia di dalam sekat-sekat keagamaannya dan keyakinan bahkan gerejanya. Ini Pak, ini kadang-kadang saya masih punya teman nih Pak, karena kan bagian dari disiplin rohani katanya Bang gitu. Iya. Jadi saya lihat sebenarnya mereka tulus ya melakukannya dalam konteks bahwa mungkin bagian dari kesalehan lah yang diajarkan. Jadi melatih diri kadang-kadang datang ke tempat-tempat tertentu mendoakan yang sakit atau yang seperti itu. Nggak apa-apa, bagus. Nah, itu kadang-kadang kan prakteknya itu Pak. Nah, apa yang sebenarnya kita bisa perluas tadi kalau dari Pak Pati bilang kan berarti lebih jauh lagi secara sosial dan juga secara ini Pak ya. Nah, tapi dengan disiplin yang seperti itu, dengan kebiasaan semirip Pak Pati kira-kira komentarnya seperti apa Pak? Karena kan ada masih banyak ya yang kadang-kadang ngajak orang ngobrol di bus gitu Bang, kadang-kadang ngasih ke rumah sakit ke itu ada Pak, nekat-nekat gitu, ada tuh Pak. Ya, kalau orang lakukan misalnya ada orang sakit, saya anterin dengan segala macam dengan motivasi untuk kemanusiaan kan bagus. Ya, betul. Tapi kalau motivasinya supaya dia ikut saya nggak bagus dong. Kan gitu, itu urusan yang bahwa saya sudah mempraktekkan apa yang Kristus suruh kepada saya itu udahlah Injil kan gitu. Betul. Nggak usah nggak usah maksa atau ngajak-ngajak dia ke situ, itu urusan Tuhan lah menobatkan orang itu kan gitu ya. Biarkan Tuhan bekerja gitu ya. Tapi sekarang biarkan Tuhan bekerja melalui diri kita untuk supaya Injil itu justru diperlakukan di dalam kehidupan. Bukan sekedar dipercaya, diyakini terus nyanyi-nyanyi aja, doa-doa aja kan gitu ya. Terus kemudian membanding-bandingkan kita dengan orang lain, terus kemudian kita Tuhan terima kasih aku tidak seperti orang ini. Ini kan orang Farisi kan gitu ya. Nah, gitu. Mentalitas Farisi itu ada dalam kehidupan kita. Betul. Alangkah lebih baik kita justru seperti si orang pemungut cukai itu, Tuhan aku bukan apa-apa, aku orang berdosa dan sebagainya, aku bukan siapa-siapa. Yang kayak gitu. Jadi kita membutuhkan iman Kristen dengan semangat kerendahan hati. Kan gitu, bukan dengan kepongahan. Itu udah terlalu banyak pongahnya gitu ya. Bang, jadi nggak itu Bang ya nanti. Kalau pacar ya aku ada gitu ya. Tapi ini menarik ya. Jadi karena kita bisa memaknainya dalam makna yang lebih dalam saat ini ya. Bukan cuma sekedar triumphalis tadi gitu kan, tapi bisa menikmati secara sosial, terus juga bisa menghayati yang jauh lebih mendalam tadi ya. Bagaimana kita dengan rendah hati berbagi bersama sesama kita. Gitu ya. Itu kayaknya cukup menarik nih Bang untuk dibahas ya. Kita dapat petua dari Pak Pendeta gitu ya. Terima kasih Pak. Jadi jangan itu lagi ya. Iya, itu masa lalu Pak. Itu lalu. Oke, terima kasih buat rekan-rekan yang telah menyaksikan. Sampai jumpa di obrolan berikutnya.